Prostitusi telah menjadi salah satu pekerjaan tertua di dunia dan memiliki akar yang panjang dalam sejarah manusia. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang kapan tepatnya praktik ini dimulai, keberadaannya terus ada sepanjang sejarah peradaban manusia. Pada masa kolonial, prostitusi menemukan bentuk lain dalam sistem pergudikan, yang merupakan praktik umum pada zaman itu. Pergudikan adalah hubungan antara tuan tanah, biasanya orang Eropa, dan perempuan pribumi sebagai bawahannya. Ini memunculkan sebuah kelas masyarakat baru yang disebut kaum Indo. Pergudikan modern di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kerajaan, di mana komodifikasi terhadap perempuan menjadi bagian integral dari sistem feodal. Pada masa itu, para raja dan bangsawan memiliki selir sebagai simbol kekuasaan dan status sosial mereka. Selain itu, praktek komodifikasi perempuan tidak hanya terbatas pada Jawa, melainkan juga menjadi fenomena umum di seluruh Asia. Meskipun tidak sepenuhnya seperti industri seks komersial modern, sistem ini memberikan landasan bagi perkembangan industri prostitusi di masa depan. Selama periode kolonial Belanda, bentuk-bentuk yang lebih terorganisir dari industri seks berkembang pesat. Sistem perbudakan dan pergudikan tradisional disesuaikan dengan kebutuhan dan adat istiadat masyarakat Eropa, terutama di daerah pelabuhan di Kepulauan Nusantara. Namun, praktek ini tidak selalu mudah bagi perempuan yang terlibat di dalamnya. Banyak dari mereka mengalami eksploitasi dan penindasan, terutama ketika mereka tidak lagi dibutuhkan atau dititipkan di tempat lain. Beberapa di antara mereka terpaksa beralih ke prostitusi sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Anak-anak yang lahir dari hubungan pergudikan disebut sebagai forkinderan. Pada awalnya, tidak ada legalitas hukum yang jelas bagi anak-anak Indo, namun setelah masa kolonial berakhir, banyak dari mereka mencoba mencari identitas dan kedudukan mereka dalam masyarakat Indonesia. Peran dan posisi kaum Indo di Indonesia menjadi lebih kompleks pada masa kemerdekaan. Meskipun ada yang memilih untuk pergi ke Belanda, sebagian tetap tinggal di Indonesia. Meskipun mereka dianggap sebagai bagian dari masyarakat Eropa, tidak semuanya memiliki darah Eropa. Namun, mereka sering mengalami diskriminasi dalam pemerintahan, di mana posisi penting masih didominasi oleh orang Belanda asli. Prostitusi di Indonesia telah mengalami perkembangan dan perubahan sosial yang signifikan dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Namun, tetap menjadi fenomena sosial yang kontroversial dan kompleks. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku prostitusi, tetapi juga oleh masyarakat luas, terutama anak-anak yang lahir dari hubungan pergudikan. Dalam menghadapi fenomena ini, pemerintah dan masyarakat perlu terus mencari solusi yang tepat dan humanis untuk membantu pekerja seks dan melindungi hak-hak mereka. Edukasi masyarakat tentang bahaya dan risiko prostitusi juga penting, serta perlunya memperlakukan pekerja seks dengan martabat dan menghormati hak asasi mereka. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis empati, masalah prostitusi dapat ditangani dengan lebih efektif dan manusiawi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kami juga ingin mendengar pendapat kalian. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan.